Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam prestasi. Perkenalkan, nama saya Vigi Aindini Nawantara, peserta Latsar gelombang 3, angkatan 15, kelompok 2, pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan manajemen ASN dan Smart Governance, tugas individu asinkronus 1, agenda 3. Yang pertama adalah manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, dan bebas dari intervensi politik dan juga bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN juga disebut dengan kedudukan. Mengapa seorang ASN harus mengetahui kedudukannya? Alasan yang pertama ialah pengalaman masa lalu PNS. Kedudukan atau status jabatan ASN dalam birokrasi selama ini dianggap belum sempurna, sehingga seorang ASN harus mengetahui kedudukannya untuk mengetahui jabatannya dan juga berikut tugasnya sehingga bisa menyempurnakan kedudukan atau status jabatan ASN. Selanjutnya yang kedua adalah merubah pola pikir ASN. ASN sebagai pelayan masyarakat, ASN harus memiliki pola pikir ingin melayani dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Selanjutnya memahami peran sebagai ASN. Kedudukan ASN merupakan jabatannya. Maka dengan mengetahui kedudukannya, ASN akan menjalankan perannya secara profesional. Dan alasan yang terakhir adalah sumber daya ASN yang unggul. Dengan mengetahui kedudukannya, diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Bagaimana kedudukan ASN sendiri? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. PNS sendiri adalah pegawai negeri sipil yang mana adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Peran seorang ASN sendiri adalah ASN sebagai perencana, yaitu merencanakan perumusan kebijakan maupun aturan-aturan demi keberlangsungan pemerintahan. Selanjutnya, ASN sebagai pelaksana, yaitu ikut andil dalam mewujudkan rencana-rencana yang telah dibuat ataupun kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Selanjutnya, ASN sebagai pengawas, yaitu mengawasi kegiatan-kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. ASN menjalankan tugas umum pemerintahan melalui pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi publik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada smart governance, dapat diartikan sebagai tata kelola yang pintar seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun integrasi yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Bagaimana penerapannya dalam lingkungan kerja sendiri? Sebagai ASN, kita harus mengetahui kedudukan status jabatan ASN sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penugasan. Pihak-pihak yang terlibat dan perannya masing-masing adalah seluruh stakeholder. Dampak jika terjadi tumpang tindih tugas yaitu
pegawai atau siapapun menjadi tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Yang kedua, memungkinkan terjadinya kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menurunnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Alternatif pemecahan masalah tersebut adalah berdiskusi antar sesama pegawai yang terlibat tumpang tindih pekerjaan, melakukan cross-check apa saja yang sebenarnya menjadi tugas masing-masing individu, buat kesepakatan siapa yang akan mengerjakan apa, lalu melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah tersebut adalah kita jadi lebih tahu mana yang menjadi tugas kita sehingga bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan sesuai dengan kedudukan. Jika manajemen ASN telah diterapkan dengan baik, maka kita bisa bersama-sama mewujudkan smart governance yang sudah menjadi cita-cita. Sekian dari apa yang saya bisa dapat bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.